Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Ovi Soekarno. Sehat selalu ya teman-teman. Bagaimana riadohnya? Masih tetap semangat kan? Di video kali ini saya mau berbagi cerita yang pernah dialami oleh anak saya yang paling tua. Harapan saya cerita ini bisa menginspirasi buat kalian di sana yang mungkin sedang berjuang, ingin masuk sekolah, ingin kuliah, tapi terkendala mungkin biaya atau merasa nggak punya kemampuan akademik. Jangan putus asa karena bukan kita yang memampukan, bukan kita yang bukan karena kemampuan intelektual kita yang membuat kita bisa sekolah di mana yang kita inginkan, tapi semua itu Allah lah yang punya kuasa. Jika Allah ridho, insya Allah segalanya akan dimudahkan. Insya Allah ya teman-teman, tidak ada maksud saya untuk pamer atau ria atau membanggakan diri. Semua ini niat saya hanya mau berbagi, berharap bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Berdasarkan pengalaman saya yang kebingungan mau memilih jurusan apa saat lulus SMA, dan saya rasa hingga saat ini juga hal-hal yang seperti itu masih terjadi ya. Selain itu juga ada pertimbangan lain. Siapapun tahu ya kalau universitas yang terbaik itu selain masuknya susah, biayanya juga bukan sedikit gitu. Alhamdulillah sih, saya merasa saya ini diberi kecukupan oleh Allah, tapi bukan kaya raya gitu. Kalaupun seandainya kaya raya, kalau Allah nggak ridho juga susah juga kan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mau masuk ke kampus yang diharapkan. Universitas negeri yang terbaik di Indonesia ini juga biaya masuknya nggak sedikit, selain nggak mudah, maka dari itu saya mulai mengajarkan kepada anak-anak menabung, tapi ini bukan menabung uang, menabung doa. Nah, anak pertama saya dari SD itu, setelah dia kelas 5 SD, saya mulai bertanya kepada dia minat dan bakatnya, apa yang dia inginkan. Panggil aja Mas ya, karena dia paling tua. Jadi si Mas ini karena dari umur 3 tahun hobi banget main game ya. Bayangin anak umur 3 tahun yang belum bisa baca tulis, tapi dia main PS yang jago banget gitu. Bahkan game-game yang pakai huruf kanji gitu aja dia ngerti gimana caranya. Waduh, saya nggak tahu deh ya, kayak gitu kan. Jadi karena dia hobi main game, dia bilang ke saya bahwa dia ingin suatu saat bisa bikin game sendiri. Dan mulai saat itu saya mulai mencari tahu harus kemana nanti si Mas ini menuntut ilmu. Maksudnya nanti kalau sudah lulus SMA dia harus masuk ke jurusan apa.
Walaupun saya tahu ya yang namanya anak kecil ini kan keinginannya bisa berubah-ubah. Em, jadi ya nggak masalah juga sih gitu, tetap aja saya cari tahu. Nah, ke dianya sendiri, saya mulai mengajak dia menabung doa. Jadi semua itu mungkin kalau Allah ridho. Dan selain sholat 5 waktu, saya mulai mewajibkan si Mas ini bangun tahajud, walaupun dia bangun 10 menit sebelum azan subuh. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga anak SD. Dan sedikit demi sedikit lah ya, kan ibaratnya seperti kita mengajarkan sesuatu itu kepada anak-anak, apalagi sesuai usianya lah, apalagi dia kan masih sekolah dasar. Ibaratnya bayi baru lahir, nggak mungkin kan langsung disuapin nasi, dia bisa muntah. Jadi bayi baru lahir itu makanan pertamanya pasti ASI. Ya begitu juga memberikan ilmu kepada anak-anak, maupun ilmu apapun itu harus sesuai dengan usianya. Setiap tahun saya selalu mengevaluasi kembali apa yang menjadi cita-cita si Mas. Dan alhamdulillah setiap tahun dia tetap pada pendiriannya, ingin bisa suatu saat membuat game. Begitu pula pada saat dia sudah memasuki sekolah menengah pertama. Setiap tahun dievaluasi, setiap tahun juga jawabannya tetap sama. Dan begitu masuk ke sekolah menengah tingkat pertama, si Mas ini sudah saya wajibkan melakukan riyadoh ya setiap harinya. Tahajudnya juga nggak seperti pada saat dia SD lagi. Jadi bangunnya jauh lebih awal, jauh sebelum azan subuh. Selain tahajud, saya juga mewajibkan si Mas ini untuk membaca Al-Waqiah, membaca surah Yasin, duha juga jangan sampai ketinggalan. Selain itu doa-doanya juga semakin ditingkatkan ya. Setelah mulai masuk SMA, saya evaluasi kembali, ya memang itu jadi kewajiban setiap tahun ya, mengevaluasi apakah si Mas ini masih tetap pada pendiriannya, karena dia tetap pada cita-citanya seperti saat SD dulu. Ya saya mulai mencari-cari tahu kampus mana yang terbaik, terus harus masuk jurusan apa. Nah, pada akhirnya dan di kelas 1 SMA ini, si Mas saat dievaluasi juga masih tetap pada cita-citanya saat SD dulu ya. Jadi saya mulai lebih serius mencari tahu kampus mana yang terbaik, terus harus masuk jurusan apa. Ada 2 pilihan pada saat itu, masuk ke jurusan IT atau di kafe. Alhamdulillah ya, riado yang dilakukan oleh si Mas dari mulai SD sebenarnya sudah bisa langsung terlihat ya, namanya juga anak-anak kecil yang belum belum balik. Terus dosanya ya cuma dosa anak-anak lah, biasa. Itu dia dimudahkan setiap kali mau masuk ke sekolah yang jadi pilihan utama. Pada saat masuk ke sekolah menengah tingkat pertama, alhamdulillah si Mas bisa masuk ke sekolah yang menjadi pilihan pertamanya. Begitu juga pada saat mau masuk ke sekolah menengah tingkat atas.
bahkan dimudahkan, selalu masuk di kelas unggulan dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Begitu juga pada saat mau masuk ke SMA, pada saat itu kan masih ada ya kelas yang berbasis internasional. Jadi si Mas ini saya sarankan dan saya minta karena alhamdulillah dia anak yang berusaha untuk menyenangkan saya ibunya, jadi dia ikut aja gitu, ikut tes masuk SMA, di mana ada satu kelas yang kelas bilingual, dan alhamdulillah dia diterima masuk kelas bilingual. Hanya karena pada akhirnya saya menimbang-nimbang setelah itu, mungkin juga karena doa si Mas ini ya, ternyata saya baru tahu bahwa sebenarnya dia nggak ingin gitu masuk ke sekolah itu. Ada satu sekolah yang juga termasuk sekolah favorit 3 besar di kota kami, di mana dia ingin sekali masuk ke SMA itu. Alhamdulillah, begitu selesai ujian, menerima NEM, hasil NEM itu bisa masuk ke SMA yang diinginkan oleh si Mas ini. Ya, terus setelah dia mulai kelas 1 SMA, saya evaluasi lagi kan, karena setiap tahun saya selalu mengevaluasi apakah dia masih tetap ingin kuliah di jurusan komputer. Nah, karena dia masih tetap pada keinginannya, jadi saya sudah mulai mencari-cari sekolah yang akreditasinya baik lah ya untuk jurusan ini, dan meminta si Mas juga untuk mencari-cari. Setelah itu ya kami rembukan dia harus kemana. Ada 2 universitas yang jadi tujuan kami berdua, yaitu ITB dan Telkom University di Bandung. Dan pada saat dia memasuki kelas 3 semester 1 di SMA, ternyata Telkom University itu curi star. Jadi Telkom University terlebih dahulu membuka pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswa untuk calon mahasiswa lewat jalur prestasi akademik. Jadi mendaftarnya pakai nilai rapot ya setiap semesternya, dari semester 1 kelas 1 sampai semester akhir kelas 2. Oh ya, pada awalnya kan pilihan jurusannya kalau tidak teknik informatika, desain komunikasi visual. Hanya karena dia merasa kasihan dengan saya, DKV itu kuliahnya mahal kali ya, dari mulai masuk sampai selesai. Jadi dia mengatakan kepada saya bahwa dia memilih jurusan teknik informatika. Tiba saat pengumuman, alhamdulillah si Mas ini diterima di teknik informatika Telkom University. Saya yakin ibu manapun di dunia ini pasti akan bahagia jika mendengar anaknya diterima di tempat yang
mereka memang harapkan dan inginkan. Itu kado yang paling luar biasa indah bagi saya. Apalagi beberapa tahun sebelumnya, qadarullah, uh, Allah menitipkan cobaan ya bagi saya, di mana saya habis-habisan tertipu saat membeli lahan sawit 15 kapling, jadi ya sekitar seluas 30 hektar, dan itu menyisakan derita bagi saya sampai saya sempat nggak bisa jalan ya saking stresnya. Alhamdulillah saya bisa bangkit karena bergantung kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Memang si Mas ini lulus TELU tanpa tes, tapi kan bukan lewat jalur beasiswa. Jadi walaupun dia mahasiswa undangan, tetap aja kan kami harus bayar gitu uang masuknya, dan saya nggak nyangka karena itu kan dia masih kelas 3 semester 1. Jadi saya pikir begitu diterima di TELU pembayarannya nanti gitu, begitu dia selesai SMA. Ternyata enggak, jadi kami diberi waktu itu hanya sekitar berapa ya, 3 minggu untuk pembayaran pertama. Memang bisa dicicil, tapi nominalnya ya alhamdulillah gitu buat saya. Apalagi pada saat itu saya lagi dalam kondisi krisis finansial ya, seperti apa yang saya ceritakan barusan tadi. Nah, ya saya hanya berserah diri aja kepada Allah, karena saya kan begitu juga dengan si Mas ini. Kami berdua seperti sepasang kaki yang harus beriringan gitu. Kalau hanya saya sendiri atau hanya dia sendiri yang melakukan riyadhah, pastinya akan lebih lama. Misalnya begini, kalau sepasang kaki itu dia berjalan bersamaan kan, atau berlari bersama, pasti sampainya akan lebih cepat kan, ketimbang kalau hanya punya satu kaki gitu kan. Kalau hanya satu kaki pastinya lama, harus meloncat-loncat. Jadi ya saya dan dia semakin kuat gitu melakukan riyadhahnya, ditambah amalannya, ditambah sunah-sunahnya. Alhamdulillah, kurang beberapa hari deadline pembayaran pertama untuk masuk ke universitas. Adik saya tiba-tiba saja datang gitu kan, pada saya nggak pernah sama sekali minta pertolongan siapapun, juga nggak pernah gitu mengeluh dan minta pertolongan kepada ibu dan adik-adik saya. Nah, Allah lah yang menggerakkan hati dan mengirimkan adik saya. Jadi dia meminjamkan uang sebesar pembayaran pertama yang harus saya setorkan ke universitas sebagai tanda bahwa kami menerima gitu, masuk ke situ. Dan adik saya ini membebaskan, terserah saya kapan saya membayar uang yang dia pinjamkan. Kalau saya sudah punya uangnya.
Alhamdulillah segalanya dimudahkan oleh Allah, walaupun sesungguhnya saya menjalaninya pada saat itu. Jika saya flashback kembali, aduh, sempat juga saya berdebar-debar ya, takut, duh ini gimana ya Allah, nggak mungkin dong engkau sudah menitipkan eh, anak ini ke saya, tapi nggak mungkin lah engkau biarkan eh, dia kecewa gitu, apa namanya ya, saya em, meminta belas kasihnya Allah, jadikan wasilah riadoh yang anak saya lakukan selama ini, dari dia dari dia masih sekolah dasar, eh, sampailah pada saat itu ya, alhamdulillah sampai detik ini juga dia masih melakukan riadoh, insyaallah. Cerita pada saat itu memang sih ya, pembayaran pertama itu sudah saya lakukan, tapi kan masih ada pembayaran berikutnya hingga selesai. Terus di mana saya juga harus mengantarkan si Mas ini sampai ke Bandung, itu juga butuh biaya yang nggak sedikit ya, transportasinya, kami harus pakai pesawat gitu kan. Terus saya berpikir uh, untuk saya tinggal di sana, karena uh, saya nggak mau merepotkan banyak orang, walaupun saya punya keluarga di Bandung. Lebih baik saya tinggal sendiri gitu kan. Tentunya itu juga butuh biaya. Jadi ya Allah mudahkan lah. Eh, Pada saat itu saya minta ya, eh, alhamdulillah adik saya eh, apa namanya bisa menjualkan eh, 2 hektar tanah saya. Jadi itulah untuk yang Allah cukupkan gitu. Qadarullah, Allah cukupkan. Semua itu kan Allah lah yang tahu ya. Apa ya, saya takjub aja karena hitung-hitungan itu sampai saya habis mengantarkan dia, saya juga stay di Bandung selama 1 bulan. Eh, karena kan saya harus apa ya, survei melihat eh, seperti apa gitu lingkungan di situ. Terus pada awalnya saya juga mencari tahu bagaimana untuk apply beasiswa. Jadi ya saya stay di sana sekitar 1 bulan. Nah, tanah yang saya jual melalui adik saya itu, eh, siapapun tahu ya kalau jual tanah, jual rumah itu kan nggak mudah. Tapi alhamdulillah semuanya itu dimudahkan oleh Allah. Hanya dalam hitungan ya minggu ya, hanya berapa minggu gitu. Alhamdulillah ada yang membeli tanah yang saya jual, dan eh, qadarullah nominalnya itu dipaskan sama Allah untuk saya melunasi utang saya ke adik saya, yang untuk pembayaran pertama masuk universitas, dan sisanya itu ya untuk semua segala kebutuhan dan pembayaran sampai lunas, transportasi kami, akomodasi saya. Terus segala biaya-biaya dia di sana juga, sampai yang perintil-perintilan yang kecil-kecil untuk dia beli, kebutuhan dia untuk ospek dan lain sebagainya. Itu kisah salah satu keajaiban Riado yang saya dan anak saya lakukan. Harapan saya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua dan anak-anak saya di luar sana. Jangan putus asa jika uh,
merasa tidak punya secara finansial, teruslah bermimpi, teruslah mengejar cita-cita, istiqomah, menjalankan riyadoh. Pasti ada dong teman-teman di luar sana yang mengatakan, lah itu kan karena saya punya adik yang bisa bantu saya punya properti yang bisa saya jual gitu. Insya Allah teman-teman, yakinlah, walau kita nggak punya apapun yang bisa kita jual, kita nggak punya seseorang yang mungkin kuat secara finansial yang bisa membantu kita, tapi percayalah, jika kita dekat dan bersandar kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan membantu kita, yakin itu. Saya mengalami banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan dalam hidup saya, terutama pada saat saya mengalami cobaan yang paling berat gitu dalam hidup saya. Astagfirullahaladzim, semoga Allah selalu menjaga hati saya. Insya Allah saya bercerita ini tidak ada maksud hati saya untuk membanggakan diri ataupun ria. Nauzubillahimin zalik. Tujuan saya hanya ingin berbagi, memotivasi teman-teman sekalian di luar sana bahwa segala sesuatunya itu mungkin. Saya sendiri juga sebenarnya termotivasi oleh orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Saya banyak membaca buku tentang mereka-mereka yang latar belakang kehidupan mereka itu sebenarnya kekurangan, tapi mereka tidak pernah putus asa, selalu berjuang mengejar mimpi dan melakukan lebih daripada orang lain. Yang mereka lakukan, saya lebih cenderung kepada orang-orang yang soleh ya. Berjuang lebih itu bukan lebih, maksud saya dari berjuang lebih daripada orang lain, bukan berjuang secara manusianya, tapi mereka lebih berjuangnya itu ikhtiar menggedor pintu langitnya yang lebih daripada orang lain. Karena saya merasakan sendiri, terkadang saya terpengaruh ya, namanya juga manusia yang hatinya selalu terbolak-balik dan setan selalu menggoda kita dengan keraguan-raguan. Jadi ada juga kadangkala saya melebihkan ikhtiar saya sebagai manusia, misalnya kerjanya yang dilebihkan daripada ikhtiar langitnya, dan pada akhirnya saya tersadar bahwa setengah mati saya bekerja pun saya tidak mendapatkan, bahkan nggak cukup gitu. Bukan tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah, tapi pada kenyataannya memang ya seperti itu. Berbeda sekali jika saya mendahulukan ikhtiar langit saya yang melebihi daripada orang-orang lain. Jadi saya bukan usaha lalu berdoa, tapi berdoa dulu baru usaha. Kalau saya melakukan itu, ikhtiar langitnya yang saya kencengin, alhamdulillah semuanya itu insya Allah dicukupi Allah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing dari saya. Saya berharap semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Tetap semangat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.